Halo semuanya, selamat datang di podcast kami yang berjudul Dalam Lingkaran Sunyi. Perkenalkan, nama saya Prita Laura sebagai moderator, dan di sini saya tidak sendiri, ditemani oleh saya Karina Lia, saya Veronica, saya Suzy Rotini. Baiklah, topik podcast kami pada siang hari ini adalah mengenai pengalaman menjadi korban bullying. Di sini kami menghadirkan langsung narasumbernya. Terima kasih karena sudah berkenan hadir untuk Samuel, dan juga harapan kami dari podcast ini kita semua sama-sama belajar dan juga mendengarkan maupun memahami, dan juga mungkin dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran, yaitu dampak dari bullying ataupun cara menangani bullying itu sendiri. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita akan memulai podcastnya. Namun sebelum itu boleh kami minta Samuel untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Samuel. Baiklah, di sini kami ada sedikit beberapa yang ingin kami tanyakan. Kami juga sebelumnya mengucapkan terima kasih karena sudah berkenan dan juga sudah berkenan hadir untuk menceritakan kembali pengalamannya. Dan juga kami di sini tidak memaksakan, kalau misalnya memang tidak ingin diceritakan juga tidak apa-apa. Baiklah, yang pertama itu bisa menceritakan pertama kali mengalami bullying itu di apa sekolah, keluarga, atau di mana? Apakah kayo mengalami puso dan sa itika sayang ibu pinapita ko mga na iso ka maapong iso ka kung sa tama kayo di puso at saya di kakatoin isa di po saya po pinanahimawa palimangtan yan saya pag-apal ito may nanayamay kakakapolit sa isni po yun po pananyakan po po sa kanyo ganyan. Sana yabi po, mana mafani na sa minadiwa ko niya. Ilakan di siya mali. Jadi sama saya teka gimana? Sama anak ITK ada juga guru-gurunya. Soalnya sebenarnya aku dulu sering pakai tangan kiri kalau menulis. Jadi karena sekolahnya Katolik, saya sering dimarahi, dan ketika terjadi bullying, guru-guru tidak membantu. Jadi membiarkan. Membiarkan. Menangani. Jadi membiarkan. Kalau boleh tahu, saudara ini dia itu secara fisik atau Fisik, verbal, dan awal dibully dikarenakan aku berasal dari Jawa, dari Malang, karena baru pindah ke sekolah Katolik. Itu pengalaman dari TK. Kalau yang di SD-nya pernah? SD dipukulin sama di malam juga. Itu yang malam itu kakak tingkat kah atau angkatan? Bisa gambarkan perasaan kamu pas Biasanya hari pas dari TK. Ya, saya pulang dari TK atau SD, saya pulang menangis, mau berbicara kepada mama, mau berbicara kepada papa tidak bisa, tersibuk saja, mau berbicara kepada papa tidak bisa, karena papa saya tidak di rumah. Jadi semuanya saya menunggu. Waktu dari semua kejadian itu yang paling bekas, paling bikin kamu down banget. Kepala aku bilang ke sini. Kepala aku bilang ke sini, beneran. Jalannya muncrat sampai ke mata. Itu gak ada yang kayak membela, ada yang pihak menengahi. Beneran, orang tuamu gak tahu. Orang tua nggak tahu soalnya aku udah bilang. Terus sampai SMA pernah? Kalau SMA enggak, SMP. Dan juga saat kamu dibully itu gimana cara kamu untuk menghibur diri? Kan misalnya kami semangat banget
tingkatan dari TK, SD, SMP sampai sekarang SMA. Tetap lanjut karena kan kebanyakan orang itu memuaskan kejadian sedikit. Jadi mereka takut untuk sekolah, takut untuk apa-apa. Gimana cara kamu menghibur diri atau memberikan semangat kamu? Sebenarnya nggak ada cara mengatasinya sih. Aku setiap kali bangun tidur aku pasti tahu bakal apa yang terjadi. Jadinya aku kebanyakan cara untuk menghadapinya itu dengan banyak istirahat. Jadi yang tenaga gitu ya, biar banyak istirahat. Serasa melupakan realitas yang ada dan Terus apakah kamu pernah tidak pernah, karena saya dari dulu anak yang paling kecil badannya, dan juga mungkin negara bertemannya beda-beda, dan juga mungkin terpengaruh oleh ras. Selama sekolah itu kamu punya berapa teman? Kalau untuk teman asli tidak ada sih, cuma satu atau dua. Yang SMA sekarang. Itu untuk dari SD sampai SMP. Bisa apakah sampai sekarang kamu masih mengalami beli-beli? Tidak, sebenarnya tidak, tapi aku merasa bahwa banyak hal yang memicu seperti hal itu, apalagi sejak meninggalkan jadi anak SMA, seperti sama-sama nggak diajak berteman, sama berbeda. Aku merasa juga dari kegiatan teman-teman juga banyak aku dalam sebuah hal. Dan aku juga merasa hal sering lagi tinggal untuk mereka. Kamu pernah kepikiran nggak? Kalau kamu pernah jadi orang nggak? Balas dendam itu ada. Balas dendam itu nggak? Sebenarnya semenjak SMA ya aku begitu. Semenjak aku belajar bela diri itu mulai semenjak itu aku ngerasa aku sudah bisa mempertahankan diri, dan semenjak itu setiap kali ada orang yang bikin aku kesal atau yang bikin aku muak, selalu aku samperin. Kayak melawan balik gitu, perlindungan gitu maksudnya gitu. Berarti dia memang maksudnya kan kadang tuh ada orang yang SMP-nya dibully nih, SMA-nya malah dia ngebully. Iya. Kalau dia tuh kayaknya memang aku belajar itu untuk melindungi diri, untuk menyakiti teman, enggak kayak balas dendam. Menurut kamu, kamu ada bilang kalau di SMA tuh ada beberapa hal yang memicu bully, itu apa aja menurut kamu? Kasus memicu bully. Mulai berawal dari teman-teman mulai jarang ngobrol, habis itu dengan kegiatan aktivitas sosial, dan juga mungkin perpindahan circle, dan juga kebanyakan soasik. kalau aku sudah masuk ke jenjang ini menjadi SMA, kamu pernah merasa bahwa kamu masih berubah? Tidak pernah, cuman setiap kali aku melakukan aktivitas aku pasti selalu berpikir, dan jika aku gagal melakukan suatu hal aku pasti merasakan anxiety atau depresi. Ada dalam kerja kamu sampai sekarang kamu masih berubah? Sampai sekarang Kalau yang kamu bisa bersemangat kok, kamu sering berubah, sering berubah. Tapi kalau itu yang sebelum kamu nggak lagi. cara teman-teman cukup ya, cukup berbicara sama teman-teman yang benar-benar teman yang kita mengenal sendiri. Kamu pernah dibully sama temanmu sendiri? Teman Sudah pernah untuk tapi setidaknya masih bisa berbaik. Itu lingkungan diri ya, karena temannya mungkin yang mulai duluan ya, kita nggak bisa. Nah, menurut kamu Samuel, kamu ada nasihat nggak untuk orang-orang di luar sana yang mungkin saat ini mengalami hal yang seperti kamu? Menurut kamu apa yang harus dilakukan untuk bisa bangkit seperti kamu tadi, mengalami kesulitan, bertahan? Karena kebanyakan itu kan selalu pikir
trauma, dan pasti dampaknya itu pasti ada. Makanya apa nasihat yang selalu untuk mereka saat menjadi korban bullying? Kalau untuk saran, banyaklah berdoa dan percaya kepada Tuhan, lakuilah semuanya dengan baik, dan juga apabila orang merendahkan kamu harus melawan balik dan tidak boleh membiarkan dirimu diam, dan juga kamu harus mencari hal untuk membuat kamu bahagia walaupun saat itu pun tidak ada. Mungkin itu saja beberapa podcast kami. Karena menurut kami podcast ini lumayan personal di masa sedikit, kami tidak bisa terlalu pertanyaan juga kami sebelumnya kami selalu mengucapkan terima kasih kepada Samuel atas keberanian dan kejujuran kamu untuk menceritakan pengalaman yang sudah kamu lalui. Dan juga di sini kita bisa belajar teman-teman semua bahwa bullying itu memiliki dampak yang sangat berkelanjutan, trauma yang berkelanjutan. Nah, seperti yang Samuel bilang tadi, bullying itu bisa dipicu banyak hal. Misalnya nih, ada yang main cerita-ceritakan, habis itu merasa karena dia nih beda dari kami, berperbedaan ras atau berperbedaan suku, itu bisa memicu bullying. Nah, setelah itu dan untuk teman-teman yang pernah merasakan atau pengalaman dibully dan masih trauma atau apa, untuk agar segera bangkit dan jangan pernah stuck di perasaan depresi atau insecure sehingga mengakibatkan tidak percaya diri atau merasa minder dengan teman-temannya yang lain. Nah, dari podcast ini kita juga belajar tentang kuatnya jiwa manusia untuk selalu sembuh dan juga tumbuh seperti yang Samuel katakan tadi. Caranya itu entah semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Nah, dari podcast ini kita juga bisa belajar bahwa tindakan bullying itu kadang tidak kita sadari, dari ejekan atau hal yang kita anggap sepele seperti bercanda, itu bisa menyebabkan bullying. Nah, dari podcast ini yang saya salut dari narasumber kita itu adalah ketika dia sudah mengalami bullying, dia tidak ingin melakukan bullying juga kepada orang lain. Dan juga dari podcast ini saya merasa, bukan hanya saya yang pastinya semua teman-teman juga merasa salut kepada Samuel, karena dari cerita ini kami mendengar bahwa dia ini termasuk parah ya, bullyingnya sampai kepalanya berdarah maupun itu verbal, fisik, semua sudah dia lewati semua. Tapi setelah dia bangkit menjadi lebih baik lagi, dia tidak ingin melakukan bullying kepada orang lain, karena dari beberapa kasus itu ada sebagian orang yang merasa, dulu aku dibully, karena sekarang aku lebih kuat, lebih hebat, aku pengen deh ngebully orang lain. Nah, itu nggak boleh ya teman-teman. Kita harus belajar dari kisah Samuel tadi bahwa tidak harus kita membalas semua kejahatan itu dengan tindakan kejahatan juga. Nah, dan juga kan di sini Samuel sekarang berlatih tinju cara bela diri untuk menjaga ataupun membela diri saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, mungkin itu saja. Saya harap teman-teman yang menonton bisa mengambil pembelajaran ataupun pesan dari podcast ini, ataupun mungkin kalian yang saat ini masih melakukan tindakan bullying, tolong dipikir dampak, karena karma itu selalu ada dan tidak selalu orang itu bisa menerima. Bisa jadi kita nih ngerasa aku cuma bercanda, tapi itu kan bisa jadi seorang itu tidak dapat menerima atau menyinggung perasaan orang lain. Karena tidak semua orang itu bisa mengungkapkan gitu loh. Ada juga beberapa orang yang cuma bisa dipendam aja gitu. Jadi kami harap teman-teman semua bisa mengambil banyak pembelajaran dari podcast ini. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Inilah akhir dari podcast kami yang berjudul Dalam Bingkai Sunyi. Semoga kita dapat bertemu kembali di podcast selanjutnya. Terima kasih.